warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Intinya apa? Membantu sales biar sampai ke bawah itu menjadi ringan. Dia tidak perlu lagi melakukan branding, tapi tinggal selling saja. Tugas developer, branding. Nih Pak, coba lihat penjualannya Pak. Bisa kebaca nggak? Baca Pak. Hanya 4 hari Pak pameran Pak. Tapi jangan dilihat 130 unitnya ya, karena stoknya juga banyak Pak, 1.500 stoknya Pak. Jadi sepertinya terjual banyak, tapi kalau dilihat dari total omset banyak banget. Tapi ini belum tentu juga teman-teman bisa lakukan. Karena pameran itu jangan berharap closing saat pameran Pak. Ini penting. Pameran itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya pameran itu apa? Eksibisi, expose Pak ya, mengekspos. Artinya benar-benar memamerkan. Kita punya sesuatu itu kita pamerkan di situ. Kalau terjadi closing di pameran itu sudah dilakukan 2 minggu sebelumnya Pak, pekerjaannya. Teman-teman sudah melempar wacana itu, program itu, dan pameran hanya titik ending saja, titik finish yang tadi sudah diprospek, dan di pameran itu di-close-kan dengan program-program yang kita buat. Jadi kalau berharap closing di tempat dengan berharap pengunjung mall yang ada di situ, susah Pak. Jarang terjadi orang ke mall mau ke Starbucks kaget, kayaknya ada rumah, pengen beli deh. Jarang kan terjadi? Ya enggak? Ya, tapi Kadang dengan memang closing yang sudah disetting, jadi pembeli-pembeli 2 minggu bahkan 2 bulan sebelumnya dijanjikan nanti kita closing ya tanggal sekian di pameran. Nah, itu mungkin akan memancing timbulnya yang terjadi langsung di pameran, meskipun mungkin nggak banyak ya. Iya Pak. Jadi memang sudah ada pekerjaan minimal 2 minggu sebelumnya yang kita arahkan ke sana. Jadi kita udah tahu nih pameran 2 minggu lagi akan terjadi pameran. Di sini sudah kita kumpulkan dulu agent Pak. Agent kita punya program nih, ada program A, B, C, D, E. Kamu lakukan itu dan undangan sudah disebar. Arahkan mereka ke sana itu. Nah pameran hanya titik ending saja program yang kita lakukan itu. Jadi salah kalau teman-teman pameran udah bayar mahal-mahal berharap pengunjung mall datang kaget, pengen beli rumah, kayaknya nggak mungkin deh. Jadi memang harus disetting. Nah ini pengalaman saja, saya media harus kita dekatkan Pak. Jadi kalau teman-teman punya produk yang agak besar ya komunikasi dengan media, apapun itu. Jadi bukan mendekatkan kita ke media tidak harus dengan beriklan, tapi juga memberi edukasi dan lain-lain, ya menjadi bahan berita lah. Nah ini juga contoh bagaimana membuat banner dengan kawasan besar. Ya ini kalsibot kayak jejer semua. Nanti ditutup pakai media promosinya itu. Dan bikinnya pun tenanan Pak. Jadi memang di setting ya minimal nggak oglek-oglek lah, sehingga perform kita itu ada gitu. Ini ya dicor, kerangka bajanya beneran. Ini kalsibot yang ukuran 24 kali 48 itu diberdirikan jejer. Budget nggak? Budget. Makanya saya bilang budget promosi itu memang di awal sudah disiapkan. Jangan menunggu penjualan. Kalau menunggu penjualan baru pengen iklan, wah nggak mungkin terjadi. Itu jawabannya kayak ayam dan telur itu. Nah ini contoh-contoh masa lalu Pak ini Pak. Jadi 2004, 2010 ke bawah nih. 2 unit ruko seharga 1,5 miliar, kami jual 550 juta, lengkap dengan usahanya. Nah ini copywriting. Nih, kalau teman-teman sempat ke Makassar, di Makassar itu ada mall namanya Mall Panakukang. Itu trafficnya per hari bisa 20.000 orang. Itu weekday. Kalau weekend mungkin sekarang lebih, menjadi 2 kali lipat, 40.000 orang. Nah ini kan sebuah traffic yang bagus sebenarnya. Saya hanya sewa stand ini ukuran 2,5 kali 1,5. 2 kali 1,5. Kayak kuburan Pak standnya Pak. Tapi saya efektifkan dengan program. DP 5 juta, jadi serba 5 nih. DP 5 juta, gratis angsuran KPR 5 kali. Dapat BlackBerry lagi Pak. Saat itu masih BlackBerry. Ini yang terjadi di stand sekecil itu Pak. Kemeruyuk. Nah di sini marketingnya mana Pak? Marketingnya cuma satu di sini. Saya bagi kalau
kalau strategi pameran kayak gini ada 3 layar, Pak. Layar pertama itu dia nyebar flyer, nyebar-nyebar brosur itu biasanya di parkiran, di pintu masuk mall dan lain-lain. Itu layar ketiga. Layar kedua itu masuk ke PK dia. Di sekitar ini ada teman-teman marketing nih, yang memang dia menjelaskan produk nyulit. Layar satu yang di paling ring satu ini dia hanya closing, Pak. Selevel supervisor atau manajernya aja. Jadi kita bagi tugas sebegitunya. Jadi nggak bisa semua marketing berperan yang sama, tidak. Ada yang nyebar brosur, ada yang mem-follow up dalam tanda kutip PK-nya, menerangkan produk nyulitnya. Yang terakhir adalah yang closing. Karena di closing itu bisa ada negosiasi di situ, DP bisa bayarnya berapa kali. Nah, di sini keputusannya di sini. Jangan di ring 2 atau di ring 3. Ring 1 ini levelnya sudah level manager atau supervisor gitu. Nah, yang tadi yang megang beng-beng tadi, yang badut tadi itu fungsinya hanya fungsi ring 3 itu. Dia hanya menyebar saja. Dia tidak begitu menguasai PK, Pak. Kalau orang bertanya, "Mas, ini produknya di mana?" Tanya ke marketingnya. Jadi bagi tugas. Nih, yang terjadi adalah ini. Beri gift, beri sesuatu ke konsumen ketika tanda jadi. Jangan hanya sekedar kwitansi. Kalau sekedar kwitansi, Pak, wong DP itu 5 juta ya gede ya, Pak. Masa cuma kwitansi 1 lembar, ya dikasih map minimal. Mapnya yang agak gede. Karena ini dulu dia DP-nya tanda jadinya bisa 5 juta, saya kembalikan BlackBerry, Pak. 1,3. Jadi sebenarnya BlackBerry yang dia kasih ini dari DP itu. Yang sudah kita include-kan di situ. Ini Banjarmasin, ini majalah. Jadi banyak. Jadi konten yang dibuat tuh banyak hal. Jadi kalau kita bicara tentang mesin marketing, tidak hanya brosur, tapi juga ada pameran, ada channel-channel yang lain. Nah, ini penggunaan banner di lokasi. Jadi banner dibikin serapi mungkin dan di depan ini, inilah yang saya sebut dengan venue marketing atau area yang kalau proyek besar belakang itu biasanya belum rapi, tapi depan ini sudah kita tanami rumput dan parkir itu nyaman, Pak. Jadi dibikin tempat yang nyaman buat orang parkir dan melihat banner ini secara jelas. Walaupun di belakang itu ya berantakan standar lah. Ini apartemen, jadi bisa dibikin berseri. Ini juga voucher. Kegiatan di sales juga sama, jadi PK itu harus dilakukan secara rutin, seminggu sekali bila perlu, Pak. Dijadwal saja harinya, hari Senin, hari Selasa. Tim sales baik internal maupun eksternal juga harus disampaikan, biar misinya sama, keunggulan produk kita tuh apa sebenarnya itu disampaikan di situ. Nah, ini banner kecil juga di lokasi. Ini tanah-tanah kapling, Pak, hanya 2-3 unit. Pakai kalsiboard, ininya kalsiboardnya ditidurin, pakai rangka baja, rapi, Pak. Gambar-gambarnya juga dibikin menarik. Tuh. Kalau bikin open house misalnya gitu, hanya beli es krim saja kan murah sekarang. Dan lain-lain. Nah, ini di JCC, di pameran besar. Kalau di JCC itu namanya BTN Expo itu, Pak, gede kan. Hampir semua raksasa main di sana. Tapi saya nggak takut berlawan raksasa karena saya bawa ini, Pak, pasukan keraton, Pak. Jadi raksasa Podomoro, Ciputra, saya bisa saingin, Pak. Konsepnya juga sama, walaupun stand kita hanya 3x3, tapi kita menguasai 2 hall, Pak. Hall A dan Hall B di pameran sebesar ini, Pak. Dia hanya muter aja nih, Pak. Ini kalau di keraton namanya Lombo Abang, Pak. Jadi pasukan Lombo Abang. Saya dari Jogja hanya bawa kostumnya aja, cari teman-teman yang di lokal sana. Ya udah, tugasmu hanya bawa flyer dan bawa tulisan ini aja. Tulisannya tahu nggak apa nih, Pak? Akad di PTN dulu baru KUA, Pak. Jadi hal-hal semacam ini kan membuat orang pengen tahu gitu. Tapi di balik itu dia bawa flyer. Flyer inilah yang disampaikan. Itu juga. Nah, kalau teman-teman punya budget, ya model harus disiapkan juga. No problem. Mau tantenya, ponaannya, dan lain-lain. Agar apa? Agar terkonsep.
Karena sayang, budget iklan di properti itu sebenarnya cukup besar. Kalau dari 1M aja omset teman-teman, kalau itu 1% kita ambil, itu lumayan Pak sebenarnya budgetnya itu. Artinya sayang kalau tidak dikonsep. Apalagi iklan itu adalah investasi. Nih, dari hasil foto itu bisa kita terapkan di banyak hal. Contohnya ini, dan lain-lain. Jadi enak, kita nggak perlu capek-capek lagi. Stok gambarnya sudah kita siapkan di awal, Pak. Untuk kebutuhan satu proyek itu, foto sekali saja, untuk berkali-kali kita gunakan, Pak. Jadi nggak hari ini bikin konten, baru hari ini moto, hari ini cari gambar, nggak perlu. Jadi gambar sekali untuk berkali-kali kita gunakan. Toh digital sekarang kan nggak kayak dulu, film 36 habis, bonus 2 gitu kan nggak. Nah ini. Nah, ini juga sama nih. Karena di Jogja kita banyak orang seniman, jadi seniman muter. Jadi dari dulu nih Pak, dari tahun 2004 kita lakukan marketing kreatif semacam ini. Ini bayangkan, ini juga nyebar flyer, canvassing. Tapi apa yang terjadi? Kalau Bapak-Bapak perhatikan, ini yang mana Anoman aslinya, ayo. Ayo kita quiz. Anoman aslinya yang mana? Bule-bule ikut foto, Pak. Ini yang disebut saya bilang ring 3 nih, layar 3. Fungsi dia hanya flyering, mencari perhatian saja. Ring 2-nya ini Pak, ini udah masuk ke PK dia. Jadi ketika orang tanya, itu produknya di mana? Dia akan menjelaskan. Nah, di dekat sini ada meja closing nanti, yang agak minggir. Nah, di situ ring 1 sudah. Jadi mainnya sudah ring 3, ring 2, ring 1. Tapi di sini kalau kita nyebar flyer di perempatan dengan kostum semacam ini, itu keinginan tahu orang terhadap apa yang kita sampaikan tuh menjadi lebih dalam, Pak. Bukannya dikasih brosur terus dibuang. Apalagi dulu segmen kita adalah memang segmen bagaimana kredit 100% pasti disetujui. Jadi segmennya adalah pedagang-pedagang pasar itu. Dia punya omset besar perharinya, tapi dia tidak bankable. Sehingga harus ada solusi buat dia. Apa itu? Jaminan garansi dari developer. Nah, target pasarnya karena ini pedagang-pedagang pasar yang memang omsetnya besar, dengan kemudahan memiliki rumah, kita harus masuk ke wilayah mereka. Daripada saya masuk ke pasar dikejar satpam, saya main di luar pasar aja. Nggak perlu bayar, pakai kostum yang eye-catching. Tuh. Ini kan iklan semua jatuhnya. Artinya konten lokal juga bisa kita angkat di sini. Apalagi yang pakai Anoman ini Pak Junaidi, keren Pak. Tapi nggak pakai topeng, nanti nggak kenal orang. Itu gambaran umumnya. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke sesi berikutnya? Terima kasih pencerahannya Pak Kinkin. Jadi kalau Pak Kinkin bilang tadi saya pendengar setia, kalau kita lihat ilmunya kayak gini loh, kan sayang kalau dilewatkan gitu loh. Yang perlu kita luangkan apa? Waktu 2 jam tapi dapat ilmunya kayak gini. Kan sangat sayang kalau dilewatkan. Juga saya ingat yang Pak Bambang beberapa kali sampaikan. Kalau jadi pengembang lokal, bekerjalah dengan standar internasional. Yes. Contoh tadi, tanah 2 kapling, tapi marketingnya profesional sekali gitu loh. Proyek kecil bergabung dengan yang Podomoro, Citraland, dan sebagainya, nggak kalah gitu loh. Jadi itu yang saya lihat, jadi saya lihat di sini sekarang yang Pak Bambang sebut itu, sebagai pengembang lokal, beroperasilah dengan standar internasional. Itu yang saya lihat contohnya. Jadi ini pengembang lokal dengan pelaksanaan marketing yang kelas dunia ini. Jadi nggak kalah berjejer sama Ciputra, sama Podomoro, nggak perlu minder gitu. Iya Pak. Ini saya kasih contoh lagi Pak ya, yang berkaitan dengan kita orang lokal tapi mainnya skala nasional, bahkan bisa ngalahin yang lain Pak. Dari sisi keseriusan menggarap Pak ya. Ya. Saya coba kasih contoh ini. Ini yang baru dikembangkan sama di sini ya, di forum ini sebenarnya ada Pak Irfan dan lain-lain. Lihat setline-nya Pak.
Ya, set plan-nya. Ya, Ini 4 hanya unit. 4 Ya. unit loh, Pak. Hanya 4 unit dan tanahnya, mohon maaf, bentuknya ini rakaruan. Ya kan? Ya. Tapi saya nggarapnya serius, Pak. Ya. Nih, coba. Siapa yang ngerti bahwa ini 4 unit, Pak? Dengan izin perorangan. Ini yang saya sebut dengan kalau teman-teman main di properti, jangan main hit and run. Mungkin di Ya. sini tidak begitu untungnya sedikit mungkin, tapi cobalah membina dari awal bahwa properti itu memungkinkan kita untuk melakukan branding, Pak. Selling itu mengikuti saja. Karena keputusan orang beli rumah itu dia tidak bisa spontan. Jadi bisa jadi dia hanya sekarang menikmatin gambar, tapi besok itu melekat di mata mereka, Pak, di ingatan mereka itu. Nah, disitulah kesempatan kita melakukan selling. Ini hanya 3 unit, Pak. Hanya 4 unit. Ada yang 3 unit nih saya potong. Nih. Bahasanya biar keren, klaster, Pak. Bukan perumahan, bukan kaplingan, tapi klaster gitu. Ini 3 unit, Pak. Saya jejer. Tapi saya maksimalkan secara desain. Itu. Ada lagi pertanyaan, monggo. Mas Rofik masih monitor? Masih. Wah, ini kawan-kawan yang join ini ketenggengan nih saya, Pak. Ini saya lihat kolom chat ini terakhir itu pukul 7.59 PM. Sampai nggak ada respon apa-apa sampai 8.42, 40 menit kawan-kawan ini membeku mendengarkan mendengar penjelasan dari Pak Kinkin, Masya Allah. Iki ngantuk apa piye ceritanya? Wah, ketenggengan. Ketenggengan. Nah. Oke, saya tunjuk satu lagi ya, biar nggak usah bertanya, tapi saya bagi aja, no problem. Yang penting semakin teman-teman semakin mumet, semakin baik. Ini contoh kasus, Pak. Oke, kelihatan? Jadi bagaimana saya mengkampanyekan sebuah program marketing dengan terencana dan masif, yang disebut dengan marketing plan. Ini contohnya, Pak. Jadi marketing plan itu dibuat minimal 1 tahun, kemudian di breakdown per 3 bulan, Pak, atau per 4 bulan. Jadi artinya secara berkala dilakukan. Nih, Januari, Mei. Ini real ya, Pak ya, laporan saya ke holding berkaitan dengan aktivitas marketing di sebuah apartemen di Jogja. Jadi saya menggerakkan 4 mesin ini, Pak. Ada ibu nggak sih sini? Saya ngomong Pak terus ya. Ada ibu-ibunya nggak sih? Ada ya. Jadi Pak dan Bu, ada 4 mesin yang saya gerakkan. 1 online, 2 event atau outlet. Bahasa saya OL itu adalah outlet. Yang ketiga adalah grup atau corporate. Yang keempat adalah agent dan member. Jadi 4 mesin ini yang saya garap, Pak. Selama ini mungkin teman-teman hanya menyebar flyer saja mungkin. Ya, itu salah satu aktivitas normatif. Jadi online juga digarap, event juga digarap, entah itu gathering, open house, atau ada arisan apa kayak ikut di sana, pameran, itu termasuk event. Terus grup, saya garap juga grupnya. Jadi grup-grup yang sifatnya corporate, itu ada tim sendiri, Pak. 1 orang yang konsentrasi, dia hanya fokus saja ke corporate, Pak. Jadi memang kerjaan dia masuk kantor, masuk ke asosiasi pegawainya atau koperasinya tersebut, coba meramu kapan kita bisa presentasi. Lakukan itu. Banyak, Pak, tinggal digilir aja. Sementara mungkin bulan ini dari lokasi kita arah ke barat gitu. Jadi didata aja kantor mana yang bisa kita presentasikan. Bulan depan mungkin di kantor sebelah timur gitu. Jadi nggak habis-habis aktivitas kita. Itu agent dan member juga harus digarap. Keberhasilan kita di Banjarmasin dengan menghabiskan 1.500 setahun itu yang bergerak adalah member, Pak. Member itu apa? Kerennya sekarang freelance lah ya, Pak ya. Marketing freelance itu. Jadi member itu saya bina, Pak. Setiap minggu saya ngomel aja, isinya hanya untuk memberi edukasi ke mereka. Dan itu bagian dari silaturahmi kita, karena konsep kita di Sentolo kan 2 kan, Pak? Silaturahmi dan berbagi.
Saya mending bercuap-cuap menghabiskan abab, Pak. Hanya untuk apa? Memberi pencerahan ke teman-teman member itu, dan member tidak harus yang berkecimpung di dunia marketing atau properti, Pak. Siapapun itu, ibu rumah tangga, orang yang sedang mencari penghasilan tambahan, atau pulang kerja dia tidak masih ada waktu dan lain-lain untuk dia manfaatkan. Karena pikiran saya sederhana, pintu rezeki itu bisa dari mana saja, Pak. Tidak harus dari in-house marketing atau dari marketing properti kita aja. Siapapun, tetangga kita, saudara kita, saya pikir semua itu adalah pintu, Pak. Jadi kuncinya cuma satu, kita mengedukasi mereka. Apakah mereka paham terhadap produk kulitnya? Bagi saya nggak penting. Yang penting informasi ini sampai. Toh mereka saya sederhanakan, Bapak, Ibu, kalau ada yang tanya, tidak perlu dijawabkan detail, sebisanya saja. Kalau sudah detail dan jelimet, langsung lempar ke marketing office yang ada di kantor kita. Jadi teman kita di office akan memfollow up itu. Bagaimana dengan komisinya? Saya langsung bagi, Pak, di situ. Ada yang disebut dengan dia hanya menyampaikan database saja, yang disebut dengan referral. Referral itu sudah saya patok 0,5. Nanti mungkin di sesi berikutnya kita bicara tentang share commission. Bagaimana mengotak-ngotakkan komisi sesuai dengan porsinya gitu. Jadi di awal sudah clear duluan, dia tidak perlu harus menguasai PK-nya, dia tidak perlu harus tahu lokasinya, cukup dia referralkan saja, dia sudah mendapatkan jatah komisi itu 0,5. Nah ini penting, mesin 4 ini harus digerakkan, kalau teman-teman mau efektif, nggak hanya satu atau di online saja atau apa. Nah ini disetting dalam 1 tahun, kapan harus event, kapan harus ke corporate, ke kantor, office to office, atau bahkan kampus to kampus. Ini kan sebuah kubangan bagi saya, kubangan yang harus kita masuk ke sana gitu. Nah ini, media aktivitasnya apa? Yang konvensional coba kita tracking semua, apa yang bisa kita lakukan. Yang online apa yang bisa kita lakukan. Prinsipnya ini tadi, ada in-house, ada mitra. Di sini ada markom. Nah memang di sini butuh markom, Pak. Jadi ya konten-konten ini memang harus lebih fokus dan terarah dan masif. Tidak hanya sekedar muat, dia punya divisi markom sendiri, Pak, yang memang men-setting konten-konten itu. Ini, nah in-house biasanya kalau untuk skala besar ini ada, kalau di skala kecil tadi mungkin hanya 1-2 orang saja. Itu anunya, yang pernah dilakukan. Nah ini Januari Maret per 3 bulan saya reportnya. Saya mau bikin outlet, Pak. Outlet itu minimal saya target 10. Jadi Jogja itu kan tempat wisata. Kalau orang habis wisata, rata-rata dia kan cari tempat makan kan. Yang saya sasar bukan tempat wisatanya, tapi tempat makannya. Karena dia sudah mulai rileks dan lain-lain. Nah, tempat makan yang gede-gede yang sesuai dengan produk saya jadikan outlet. Jadi saya tidak hanya menyewa tempat untuk pasang banner, tidak, tapi saya jadikan mitra dia. Jadi setiap konsumen yang beli, saya kasih voucher 250 sampai 500.000 untuk makan di outlet itu, Pak. Secara free. Jadi outlet juga bukan hanya sekedar itu, dia diuntungkan karena food and beverage-nya laku di situ. Nah, itu outlet yang berjalan. Februari apa? Open table, canvassing, broadcast. Nah, ini terus banyak sekali, Pak. Kapan harus ganti billboard? Kapan harus ada brosur baru? Direncanakan dalam 1 tahun. Nih. Dan tim kreatifnya harus bekerja dia. Nah, ini saya sebut dengan voucher tadi tuh. Voucher senilai 250. Saya cetak yang PVC kayak ATM itu, Pak. Jadi bukan voucher lembaran kertas, tidak. Dan setiap user yang beli, saya kasih voucher yang dibungkus brosur semacam ini. Nah, voucher ini dia belanjakan ke outlet-outlet yang sudah kerjasama dengan kita. Nah, ini juga kemitraan. Kira-kira di outlet itu kan saya nggak bayar. Masuk akal nggak, Pak? Sangat masuk akal. Karena outlet itu terbayar atau saya mengeluarkan uang membelanjakan untuk voucher ini ketika ada user, Pak. Akhirnya apa? Ini variable cost, bukan peak cost. Ya. Nah, variable cost yang harusnya biaya promosi itu rata-rata peak cost, hanya uang keluar saja. Ini saya bikin variable cost. Akhirnya apa? Mau seberapapun itu yang saya keluarkan, itu kalau variable no problem, Pak. Ya.
Ini low cost high impact ini. Tapi dengan adanya banner di lokasi outlet tersebut, sekarang berapa rupiah dihitung? Kalau trafficnya per hari bisa 10.000 Pak, per bulan, yang melihat banner saya berapa rupiah itu kalau dirupiahkan? Coba bayangkan. Nah ini yang teman-teman harus kreativitas seperti itu. Memang harus bikin proposal yang ya kalau dibilang canggih enggak ya, tapi kreatif gitu. Tidak harus cost promosi itu fix. Ada juga variabel-variabel cost yang diciptakan. Tidak harus promosi itu harus bonus mobil, bonus apa gitu, enggak harus juga. Tapi hal-hal yang sepele aja kayak voucher makan atau voucher belanja 1 tahun. Kan sekarang ada voucher Indomaret kan bisa kita injek. Untuk kebutuhan 1 tahun bisa, tinggal kita injek per bulannya berapa. Enggak, kalau 100.000 berarti hanya mengeluarkan 1,5 juta Pak biaya promosinya. Tapi karena itu 100.000 per bulan, berarti promosinya udah muncul tuh belanja gratis di Indomaret selama 1 tahun, coba bayangin. Ini kan nilai promosi yang luar biasa itu. Kalau teman-teman bisa tembus di situ lumayan. Nah ini banner-banner di tempat makan nih saya pasang. Ada di tempat makan yang memang sudah dipilih sesuai dengan targetnya. Ini contoh. Ini real Pak ya, bukan hanya sekedar konsep. Ada warung Raminten, Mang Engking, ayam bakar, Suwarti, Tengkleng. Dan di masing-masing lokasi ini saya bikinkan voucher dan saya bikinkan banner. Dan herannya mereka mau Pak. Padahal kalau dipikir nggak bayar saya. Mereka juga butuh konsumen, Pak. Nah, itu. Mereka juga butuh traffic, Pak. Itu yang saya pikir simbiosis mutualismenya harus diciptakan. Jadi kita tidak merugikan orang. Kan Pak Bambang bilang, kalau kita bermitra dengan orang lain jangan dirugikan. Artinya kita memberi lebih kan ke mereka, Pak. Ini juga kalau ada kreativitas bikin report progress. Kalau di rumah mungkin kecil, kalau di apartemen kan progres itu penting. Kapan naik pondasi, kapan naik lantai 1, lantai 2. Nah ini secara rutin disampaikan terus. Walaupun dulu hanya dia telepon-telepon saja pengen tahu, tapi itu bisa menjadi bahan daripada teleponnya adalah Bapak jadi beli nggak? Nah itu kan nggak enak nanyanya. Lebih baik ya broadcast ini disampaikan, progres kita udah sampai mana dan lain-lain. Nah ini yang saya sebut dengan ini tadi tuh ring 3 nih, fungsinya hanya pelaring. Ini tim-tim marketing kita sama pameran dimanapun juga. Dan survei calon konsumen, showing itu juga penting. Kadang tidak semua konsumen itu kita paksakan datang ke kantor. Ada juga orang yang memang aktivitasnya tinggi yang harus kita kunjungi. Ini penting juga, bagian dari menghargai calon, walaupun dia belum beli, Pak. Tapi ini bagian perhatian kita. Meeting koordinasi dan lain-lain, penggantian billboard, terus banyak. Ini tadi apa? Cara masang banner, yang bagaimana itu harus berkoloni dan lain-lain. Nah ini bandingkan, ini kompetitor, ini billboard saya Pak. Ukurannya sebenarnya sama, 5x10 semua. Satu titik ini di Monjali itu 1 bulannya 15 juta. Dengan media yang sama, secara visual saya harus mencuri fokus. Nah ini langkah awal dulu, mencuri fokus. Artinya kekuatan gambar, entah itu gambar orang atau image, itu harus eye catching dulu. Bandingkan, ini juga sama, ini jual rumah mahal Pak. Ini punya Damai Putra ini. Rumah dia udah 1,5 M. Tapi saya hantam dengan kayak gini Pak. Ini di perempatan Ring Road yang kapasitasnya memang rame banget. Ya harus mencari fokus. Ini penting di visual. Terus April seperti apa. Dan ini banyak, dan ini agenda harus dibuat dan harus ada evaluasi. Itu penting. Jadi setiap aktivitas promosi, karena ini menyangkut budget dan menyangkut pertanggungjawaban, harus ada evaluasi. Sarannya apa? Tinjauan dari produk, jadi 4P itu harus ditinjau terus. Produknya seperti apa, ada masukan atau tidak, kendalanya di mana, pricing-nya, strategi promosinya seperti apa. Gitu. Terus ada saran. Jadi divisi ini harus bisa melakukan analisa efektif atau tidak gitu, dan sarannya apa gitu berdasarkan masukan itu dan lain-lain Pak. Banyak banget. Jadi kalau teman-teman mau ikut lebih detail nanti hubungi Mas Ropik atau hubungi Mas Wahyu. September kita lebih detailkan lagi Pak, ceritanya gitu.
Nggak tahu Mas Ropik kapan kelas marketing khususnya Mas? September ya Mas? Ya insya Allah kalau misalkan tidak ada perubahan, insya Allah September untuk kelas marketing intensifnya yang lebih lanjut. Iya. Ya itu gambaran Tapi secara umum. belum. Ya, nanti langsung mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya bisa langsung hubungi Mas Wahyu, nanti apabila program sudah dibuka nanti bisa langsung di-share lagi, nanti bisa langsung daftar ke Mas Wahyu. Iya. Nggak Nah kerasa ini ya udah jam alhamdulillah. 9 nih. Iya, dari pertanyaannya Pak Junaidi berkembang sampai 1 jam lebih. Ya, ini saya lanjut ya. Ini alhamdulillah ada Pak Syamsul Kaltim. Semoga masih, ini kan pertanyaannya dari 1953 ini. Semoga masih bertahan Pak Syamsul. Alhamdulillah masih bertahan. Ya, semoga Pak Syamsul sudah saya kirimkan request-nya untuk unmute mic. Monggo. Ada Mas Rian Lagil juga. Mas Syamsul ini atau masih persiapan, akan saya tunggu lagi. Monggo Pak Syamsul Kaltim bisa langsung di unmute untuk bertanya. Ya, ini dari Pak Mardian Hajid. Insya Allah untuk kelas khusus marketingnya insya Allah akan diadakan online via Zoom. Untuk informasi lebih lanjut mungkin insya Allah nanti akan kami share juga melalui grup yang tempat Bapak Ibu mendapatkan link Zoom pada kelas malam hari ini. Karena nanti di kelas khusus itu saya kan masih banyak nih Mas. Bagaimana tadi share commission itu menjadi sebuah SOP yang kita harus lakukan. Terus ada namanya KPI marketing seperti apa. KPI itu Key Performance Indicator. Bagaimana kita mengukur kinerja tim sales kita seperti apa, efektif apa tidak. Jadi dengan indeks-indeks tertentu itu akhirnya kita tahu, oh si A itu dia punya kemampuan hanya online saja atau hanya bisanya buat KPI-nya harus disesuaikan. Yang jadi masalah sekarang ini kita membuat semua itu menjadi standar, padahal kemampuan marketing itu berbeda-beda. Nah, ini KPI-nya disesuaikan sehingga kinerja mereka menjadi maksimal. Nah, itu di kelas juga nanti ada tuh, di kelas khususnya itu. Karena nggak cukup kalau hari ini hanya sampai jam 9. Kecuali mau lembur sampai jam 5 pagi. Tapi saya ini nggak mau. Waduh. Ya, ini ada pertanyaan ya dari Pak Samsul, ini mungkin melalui teks. Ini bagaimana menyesuaikan gambar produk dengan konten tulisan? Apa memang tidak perlu disesuaikan gitu Pak? Ya harus disesuaikan Mas. Oh, harus disesuaikan. Iya. Jadi intinya pertama pesan apa dulu yang pengen disampaikan. Harus satu pesan minimal. Jangan lebih dari 2 atau 3. Jadi pesannya dulu apa? Baru gambar mengikuti. Itu kuncinya. Jadi kalau teman-teman lihat slide semacam ini ya bermain aja, bermain gambar dan teks saja. Kuncinya cuma satu, paksa mereka untuk tertarik dulu untuk melihat. Dah, itu poinnya. Kalau sudah tertarik, baru dia paksa untuk baca. Nah, ketika dia baca, dia dapat sesuatu, harapannya nanti baru bisa berlanjut. Jadi jangan berharap iklan teman-teman, makanya disebut dengan iklan boncos itu, udah pasang iklan, udah ada yang lihat, ya karena bisa jadi karena pengaruh visualnya yang tidak maksimal. Nah, di FB Ad atau di EG Ad atau di Google Ad sekarang ini kan apapun yang kita share itu bisa kita analisa. Oh, gambar ini dengan konten ini interestnya tinggi. Oh, ini tidak. Kenapa ya kok tidak? Nah, itu menjadi pertimbangan juga. Oh, mungkin karena targetnya A, tapi kita visualnya menjadi B. Nah, itu juga masalah. Contoh kayak tadi gambarnya, memang 2 kapling, tapi karena harganya itu 1,5 M sampai 2 M, berarti target yang kita tembak siapa? Visualnya menyesuaikan. Jadi menyesuaikan semua. Jadi antara produk, harga itu pengaruh. Jadi intinya kalau marketing tetap 4P itu tadi.
Ada lagi pertanyaan? Aturan semoga Pak Samsul bisa jelas ya untuk ininya apa untuk respon dari Pak Kinkin. Ini alhamdulillah dari Pak Karyadi 80 Jakarta. Ini karena sudah menginjak jam 9, ini akan saya bacakan dahulu ya. Ini bagaimana teknik iklan untuk rumah di harga di atas 1 M. Ya tadi itu Mas, 1 M itu ya saya kasih contoh yang tadi itu yang coba saya share lagi ya. Ini harganya mulai 1,2 M, 1,5 M yang ini. Jadi visualnya harus masuk ke ego mereka, Pak. Apa sih yang dicari sama mereka itu untuk rumah-rumah segitu itu? Ini kekuatan dia adalah satu karena tampaknya secara pasar itu layak untuk dianggap harga mahal. Kedua, kebutuhan kamar udah berbeda rumah mewah itu. Dia paling tidak dia punya ada kamar pembantu di situ. Nah ini harus kita akomodir. Jadi kamar utamanya 3 plus 1 kamar pembantu. Dan itu biasanya aksesnya terpisah. Nah ini yang hal-hal semacam ini hal sepele tapi kalau tidak diakomodir jadi masalah. Karena rumah 1 M atau rumah mewah itu kecenderungannya dia pasti punya pembantu. Makanya kita setting di situ. Walaupun ini hanya main 3 unit loh. Belum lagi kita bicara tentang konsep bagaimana rumah bisa mengakomodir kepentingan pandemik sekarang dan lain-lain. Nah itu nanti sudah banyak cerita lah. Minimal secara visual itu layak untuk dianggap rumah mewah atau rumah mahal. Jangan kebalik-balik. Ya, tapi saya sering juga menemuin teman-teman gambarnya apa adanya ya laku juga. Nah, itu bejo, Mas. Orang pintar kalah karena orang bejo, Mas. Nah, itu lain. Bejo tidak semua orang punya keberuntungan. Nih. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Itu mungkin mudah-mudahan terjawab. Ya. Ini ada Pak Victor, tapi Pak Victornya udah live saya kira. Tapi ini insya Allah pertanyaannya bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Kan ini pertanyaan dari Pak Victor. Saat ini untuk media sosial yang terbaik dan efektif di mana ya, Pak? Dan terus budget promosi untuk pembuatan website itu penting atau tidak? Media sosial sekarang itu kan terkonek semua. Kalau kita bikin FB, ya terkoneknya sama IG. Jadi kalau ditanya medianya mana, semua media dipakai, Mas. Semua medianya digerakkan semua. Dari situ nanti bisa mengerucut, oh ternyata karena saya menguasai itu dan produk kita cocok di media salah satu, ya baru dikerucutkan. Tapi untuk awal, nggak usah pilih-pilih dulu, dicoba aja dulu semua. Toh kalau teman-teman iklan di FB juga munculnya di Instagram dan lain-lain. Kalau itu di medsos ya, tapi kalau di marketplace kan masih ada OLX dan lain-lain juga banyak juga. Tapi kuncinya tetap ke konten. Gitu Mas Rofik. Terus Mas Rofik itu kapan jadi yang kelasnya? So ini saya sendiri kurang tahu, nanti insya Allah akan dibicarakan lagi, nanti informasi akan kami share langsung. Ini alhamdulillah. Ini dari mungkin pertanyaan singkat dari Pak Benny Supandi ya, kan tadi ada iklan di mobil itu. Itu apakah iklan di mobil itu harus membayar pajak atau memang bisa langsung jalan gitu Pak gini? Di masing-masing daerah dia punya regulasi sendiri terkait dengan pajak mobile yang media bergerak. Ada yang sudah menerapkan itu, ada yang belum juga, Pak. Tapi kalau saya sih prinsipnya lebih baik minta maaf daripada minta izin, Pak. Tapi jangan ditiru ya, karena regulasinya masih belum jelas. Ada Mas Ragil juga tuh, yang nonton Mas Ragil itu expert di digital gitu. Banyak lah. Guru saya juga itu. Saya pikir gitu Mas Rofi. Oh iya. Yang jelas
teman-teman kalau pengen detail terkait dengan marketing, karena memang segmennya banyak banget dan memang malam minggu ini hanya kita ngisi waktu aja. Untuk yang lebih serius nanti bisa hubungin Mas Kopi lagi. Nanti ada banyak deh. Bagaimana maintain marketing, belum menyangkut masalah kalau konten salah satunya dan lain-lain. Dan nanti lebih detailnya di kelas khusus itu yang insya Allah nanti di akhir September, Mas Ropi. Ya, insya Allah nanti akan diinfokan lebih lanjut. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya, sebelum closing statement dari Pak Kinkin, dari Bang Zai. Monggo Bang Zai, sudah saya request untuk open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin pertanyaan pertama, itu filenya bisa dibagi apa enggak? Pasti. Gimana Pak Kinkin? Bahan ini saya bagi semua. Filenya ada 1,5 giga. 1,5 giga saya bagi, tapi di yang ikut kelas khusus saja. Gitu. Jadi silakan materi-materi yang 2004 sampai dengan 2020 saya share semua, tapi yang daftar di kelas khusus. 1,5 giga banyak Mas. Jadi bikin report marketing seperti apa, bikin proposal seperti apa, dan lain-lain. Salah satunya itu nanti. Dan ada form-formnya kalau diisi. Maksudnya kalau yang tidak nanti bisa ikut kelas khususnya, nggak kebagian berarti filenya. Ya nanti ikut kelas khusus lagi. Nggak apa-apa. Jadi kita pengen lihat keseriusan nanti. Gitu Mas. Bertahap. Gitu Mas Ropi. Oke, apakah ada pertanyaan lagi Bang Zai? Ya, pertanyaan berikutnya ya terkait dengan tadi mencari media efektif untuk kita bisa promosi di menggunakan media yang efektif itu pakai media apa yang low budget gitulah. Kalau sekarang media efektifnya pasti di digital, Pak. Dibandingkan dengan sewa billboard yang tadi ukuran 5x10, satu bulannya 15 juta. 15 juta kalau di digital itu juga bisa cukup banyak sekali yang bisa dilakukan. Tapi sekali lagi, budget itu menjadi tidak ada apa-apanya ketimbang strategi teman-teman tidak efektif. Artinya ada budget sekalipun kalau tidak efektif menjadi tidak maksimal. Contoh kayak tadi itu, bagaimana menciptakan biaya promosi yang variable cost. Keluar cost, tapi variabel yang dibebankan ke user. Jadi ada penjualan, baru ada muncul budget. Jadi tidak selalu biaya promosi itu peak cost di depan keluar budget dulu, baru berharap penjualan. Jadi banyak trik lah yang saya sebut dengan ada 4 mesin yang harus digerakkan, online, outlet atau event, kemudian corporate, dan satunya tadi apa itu? Membership. Nah, ini harus digerakkan semua. Jadi tidak hanya iklan, tapi membernya juga digarap, corporate-nya juga digarap, terus eventnya juga digarap untuk menghadirkan orang. Jadi tingkat closing tinggi itu ketika orang sudah melakukan visit lokasi. Percuma juga kita dapat lead banyak, database banyak, tapi untuk menggerakkan dia ke lokasi masih kesulitan. Padahal kalau dia sudah sampai ke lokasi, itu tingkat closingnya tinggi. Nah, ini juga butuh tricking. Jadi tidak hanya iklan, tapi ada event juga di situ. Dan lain-lain. Wis banyak, wis. Nggak cukup satu malam. Nanti tidak mukok-mukok. Gitu, Mas. Lalu ini menciptakan nih, bagaimana menciptakan mitra-mitra atau member-member agar bisa kreatif, atau mungkin tim marketing kita bisa kreatif itu bagaimana menciptakannya? Pak Irfan masih monitor nggak ya? Pak Irfan bisa dibuka nggak nih? Karena Pak Irfan baru ngadain marketingan kemarin, meeting. Pak Irfan Banyulangin nggih? Nggih. Pak Irfan
Gantian Pak Ya, Irfan. sudah saya akses. Monggo sudah saya request Pak Irfan. Oke, masih monitor. Makasih, Pak. Halo. Ya, saya tak boleh minum dulu. Live. Monggo Pak Irfan gantian. Iya. Makasih, Pak. Ya, kebetulan kami ini praktek belajar langsung nih dengan suhunya ini. Alhamdulillah diberi kesempatan bisa belajar langsung praktek. Kemarin itu tadi pertanyaannya gimana, Mas? Yang merekrut tim marketing ya? Atau bagaimana? Ya, menciptakan tim marketing yang kreatif itu seperti apa dan bagaimana begitu? Ya, saya cuma sedikit yang saya rasakan kemarin terlibat di proyek ini dengan Pak Kikin ya. Beliau membimbing kami karena kami juga sebagai ikut santri di Pesantren Properti Indonesia ini juga. Alhamdulillah. Jadi dengan trik-trik kayak tadi bahwa konsep yang disajikan itu nampak benar-benar digarap serius. Meskipun tadi cuma terlihat ada cuma cluster itu 4 coupling atau 3 coupling, tapi begitu saya ikut share atau di update status itu, teman-teman melihatnya itu, ini bagus banget gitu. Terus caranya adalah dengan strategi pertama adalah konsep tertutup, itu ngundang investor. Yang kedua adalah terbatas. Jadi marketing ini kita undang tim leader, Pak. Tim leader itu yang di sini kita juga punya database kan, orang-orang yang punya tim yang memang penjualannya cukup tinggi dan ya itu track record timnya sendiri juga cukup bagus, sehingga mereka itu kita invite, kita undang khusus, kita beri kesempatan dia termasuk kesempatan yang pertama, sehingga mereka merasa dihargai dan kita libatkan bahwa sejak awal itu kita libatkan sehingga mereka merasa dihargai dan mereka orang-orang yang sudah pengalaman di marketing itu tentunya dia sudah mempunyai database tersendiri, kemudian dengan segmen-segmen yang sesuai kita tentukan juga, karena kayak seperti di Jogja ini ya, di Jogja itu kan pemain yang khusus closing banyakan adalah di pemain kos-kosan ada sendiri, kemudian pemain coupling ada sendiri, kemudian perumahan di segmen apa, kelas berapa itu ada sendiri. Makanya di sini kita mungkin juga perlu ikut beberapa komunitas-komunitas properti itu, terutama yang kaitannya dengan marketing, lalu kita dekatin mereka dengan tim leadernya atau agent-agent yang di situ penjualannya bagus. Itu yang kita nanti kita undang mereka secara khusus, kita beri mereka itu ya apresiasi lah, sehingga di awal mereka merasa dilibatkan dan kita seperti tadi dikatakan Pak Kikin soal product knowledge lah, mereka bisa baca sendiri, kemudian soal komisi ya standar-standar aja lah, tapi dengan keterlibatan mereka dari awal itu mereka sangat dihargai. Lalu di situ muncul konsep-konsep yang baru, terutama saat pandemi ini kan. Jadi diberikan sharing-sharing yang ide-ide baru itu, mereka tidak hanya seolah-olah kita sodorin untuk kita suruh, kita minta tolong, tetapi dia juga dapat satu value dari kehadirannya bersama kita itu. Seperti itu kurang lebihnya. Dan yang terpenting juga adalah support sistemnya di sini. Ketika tim marketing itu datang ke sini, support system tadi, seperti yang disebutkan tadi, berbagai strategi itu ada layer 3, layer 2, dan layer 1-nya itu. Itu mungkin Pak, kira-kira bisa membantu nggak penjelasan ini? Ya, sebenarnya sih tadi tentang kreativitasnya ini, bagaimana kita bisa menginspirasi tim kita agar kreatif, inilah ceritanya. Apa kira-kira yang bisa kita buat gitu, atau bagaimana membuat terinspirasi gitu kan? Oke. Ya mungkin itu tadi Pak, kelas-kelas seperti yang
Ya tentunya SDM itu penting ya Pak. Tidak bisa dibangun dalam waktu singkat ya. Cuman seperti kita ikut di 2 jam di sesi ini dengan bersama Pak Kikin. Ini hanya men-trigger kita bahwa oh ternyata kreativitas itu sangat penting dan itu sangat besar nilainya. Kayak tadi bisa dengan low cost budget tapi bisa high impact tadi. Makanya ya kalau menurut saya kayak kelas khusus tuh kalau ada ya kita bisa ikutkan tim kita yang mana mereka yang benar-benar potensi itu kita ikutkan aja Pak. Itu investasi Pak. Kalau kita punya tim-tim yang memang cukup bagus kita berikan dia itu, dan juga reward system kita harus kita bangun dengan baik sehingga tidak mudah dibajak oleh tim marketing lain. Karena jujur Pak, kita ini punya produk, tapi orang-orang marketing itu ratusan produk lain yang siap untuk dipasarin juga oleh mereka. Jadi kan kita susah, tapi berbagai reward system yang perlu di sini kreativitas kita untuk mengapresiasi dia sehingga sulit dibaca oleh orang lain. Ini juga perlu kreativitas. Mungkin ya saya juga masih belajar nih Pak. pengen sekali ikut kelas khususnya ini. Itu Pak, monggo. Nuwun Pak Irfan. Jadi reward itu disesuaikan dengan performa mereka, Pak. Tapi di awal ketika ini kalau in-house sih enak kita ngaturnya. Tapi ketika itu freelance, ini kan di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengekang mereka. Agen penjualan freelance itu nggak bisa kita kekang. Tapi ada cara lain untuk bagaimana mereka juga interest dengan kita. Salah satunya apa? Memberi dulu, Pak. Nah, memberi ini tidak harus dengan reward-reward yang besar-besar juga, karena reward juga dia dapatkan nanti. Kasih motor, ya pasti mau, tapi kan nanti. Yang bisa kita lakukan sekarang apa? Beri, difasilitasi aja. Adakan pertemuan minggu sekali atau 2 minggu sekali di situ. Modalnya cuma kacang rebus, Pak. Kacang rebus sama telur rebus, pisang rebus saja cukup lah. Memang budget, tapi kan masih terukur lah. Nggak gede-gede amat. Daripada di hotel yang mahal atau reward motor masih jauh lah gitu, dan lain-lain. Jadi ini penting banget membangun komunikasi dulu ke para tim itu, libatkan lebih banyak orang. Jadi tidak harus in-house. Ini ada Mas Bro juga nih kayaknya, Mas Bro di Wonogiri ada. Saya belum jawaban sampean ya, tapi intinya itu Mas. Teman-teman kan sebenarnya di Wonogiri kan ada beberapa tim juga, dan saya lihat markomnya sudah mulai agak bagus, si Aryo ya, Mas Bro ya. Ya, Mas sama Mas Ridwan. Nah, Mas Aryo sudah mulai bagus tuh. Tinggal sekarang paksa mereka untuk membuat konten quantity dulu, dari pelan-pelan. Jadi quantity yang saya maksud minimal itu satu upload Mas, minimal 1 hari. Jadi kalau ada sebulan ada 30, itu dulu yang lakukan. Nanti pelan-pelan kualitasnya diperbaiki. Gitu. Maksud saya untuk meningkatkan kreativitas itu tidak harus lama-lama dipikir, apalagi dilamunin, malah nggak jadi-jadi Mas. Ikutin aja yang sudah ada, tiru aja yang sudah ada, terus bikin versi teman-teman apa gitu. Tapi unsur visual, unsur narasi, itu harus seimbang dulu. Bikin tiap hari, bila perlu ada 2. Kalau di situ ada 4 tuh, ada 3 ya? Di mana? Di Wonogiri ada berapa orang tuh? Ada 4 orang. Ada 4 Mas. Kalau 4 1 hari, berarti kan ada 4 konten yang dalam 1 hari dilakukan sama tim Wonogiri. Kalau dikalikan 30 hari, harusnya ada 4 kali 30. Ada 120 konten. Saya paksa tim kreativitas itu untuk memproduksi dulu sebanyak mungkin. Ini yang saya alami dulu waktu saya ikut dengan guru kita Pak Bambang. Jadi memaksa dulu secara kuantiti, baru setelah itu pelan-pelan kualitas ditingkatin. Nah, bisa mumet Mas. Dulu itu buka lokasi baru, 8 lokasi baru per bulan ya Mas. Bisa dibayangkan gue. Mumet pol. Ada 50 titik yang harus dikelola. Markomnya si Jito. Apa ramumet gue. Tapi saya nikmatin karena di situ ada pelajaran penting bagaimana memisahkan produk yang low, yang middle, yang high. Jadi isinya cuma syukur aja, saya dipaksa dulu untuk karena ini dunia sudah dunia industri Mas, bukan lagi dunia entertain.
wilayah promosi itu tidak masuk ke wilayah seni lagi, sekarang udah industrial. Jadi quantity dulu dipaksa, baru pelan-pelan kualitas diperbaiki. Toh di online kan lebih banyak free-nya, jadi budgetnya juga minim, paling budget kota doang yang keluar, sisanya kan tidak ada. Iya. Betul Gitu. Mas Ginggin. Jadi pengalaman kemarin Mas Ginggin. Ya. Alhamdulillah ya. Kemarin itu kita mulai bikin flyer-flyer baru. Itu 2 hari yang lalu kita closing cash malahan. Alhamdulillah. Jadi emang ngefek. Jadi apa yang dikatakan Mas Ginggin ini betul ya. Jadi pokoknya kreativitas kita upgrade terus kemudian kita bikin ide apa, langsung kita upload gitu. Ya, alhamdulillah kemarin ngefek. Jadi kemarin ada closing 4, yang 1 tuh cash. Luar biasa. Dalam waktu seminggu itu. Terus kita juga masang rontek juga kemarin, masang 500 rontek. Ini temanya kemerdekaan. Itu ngefek juga. Iya. Sip. Artinya kalau dibilang tanpa budget nggak mungkin, tapi budgetnya terukur, itu aja. Iya. Terukur dan lebih efektif. Sama Oke, ini ada yang lain? mau tanya Mas Ginggin. Ya. Betulnya kalau dalam sebuah proyek itu biaya iklan tuh baiknya tuh dianggarkan berapa persen ya? Kalau kita masukkan ke FS gitu. Ya paling nggak 2,5%, Mas. 2,5% ya dari nilai proyeknya ya? Iya, dari omset. Jadi sama seperti komisi. Oh gitu. Cuman yang jadi masalah bukan berapa persennya, tapi pelan-pelan nanti teman-teman berapa efektifnya. Karena masing-masing proyek itu berbeda. Biasanya kan kita kalau bikin Wonogiri kan nggak perlu pameran banyak kan? Iya. Karena mall aja nggak ada toh. Jadi nggak harus begitu. Jadi bikin marketing plan-nya itu artinya penerapan dari 2,5% itu seefektif mungkin, dicari sesuai dengan muatan lokalnya seperti apa gitu. Gitu Mas. Iya. Sama satu lagi nih Mas Inkin mau tanya mengenai marketing freelance ya. Ini kemarin kita sempat bikin marketing freelance dalam sebuah grup karena kan pandemi ini kan nggak mungkin kemarin kita tuh kumpul-kumpul ya. Akhirnya kan kita bikin grup, kita bikin semacam pendaftaran untuk jadi marketing freelance. Itu yang daftar banyak ratusan. Itu. Nah awal-awal sih semangat mereka ini pada iklan kemana-mana. Saya lihat di Facebooknya jalan, IG-nya jalan. Berjalan kurang lebih cuma 2-3 minggu aja. Setelah itu karena mungkin nggak closing atau gimana, mungkin dia jadi semangatnya turun gitu. Nah setelah itu saya melihat ada grup baru, kemudian ada developer lain. Developer lain itu dia nggak tahu mungkin meretes atau gimana, nggak ngerti. Ternyata saya juga ikut join juga, iseng-iseng join di grupnya marketing developer lain itu. Nah teman-teman yang saya bikin grup itu mereka ada juga di situ itu. Nah setelah saya lihat komisinya itu lebih besar dari tempat kami gitu loh. Nah, mereka sekarang ini semangat sekali karena komisinya lebih gede mereka daripada kami. Padahal kita juga berusaha kita juga menghargai, kita memberikan reward gitu. Ini gimana caranya Mas Ginggin? Ya, tipikal marketing memang yang itu pejuang komisi, Mas. Iya. Di mana komisinya lebih besar dan mudah dijual, itulah target mereka sebenarnya. Makanya ini kendala juga kita di developer ketika kita melibatkan para freelancer ini. Jadi mereka itu pokoknya komisinya besar dan mudah dijual. Tapi coba saya pelan-pelan sekarang ini karena kalau tidak ada solusi juga buat teman-teman freelance ini dalam tanda kutip ya. Kan kemarin yang dilakukan Pak Irfan itu saya coba masuk ke wilayah yang tidak bicara tentang angka dulu. Tapi ya itu tadi, mau nggak kita fasilitasi dalam 1 minggu, 2 minggu kita kasih training. Satu, meningkatkan itu tadi tuh skill-nya dia. Terus kan kalau di wilayah sales execution kan mereka sudah iklan sendiri, Mas. Iklan. Logikanya gini, ada Rinso. Rinso itu yang mengiklan di TV para lapak atau produsennya.
yang membangun brand iklan di TV itu, yang iklan, itu lapaknya yang warung-warung itu, yang kita anggap freelancer itu, atau developernya atau produsennya, yang iklan? Warungnya. Hah? Warung iklan, masang iklan di TV? Oh enggak. Maksudnya brandnya kan jadi dikenal oleh si warung-warung itu, Pak. Iya, maksud saya gini, kita juga harus mensupport teman-teman freelancer itu dengan membangun iklan atau promosi yang mengangkat brandnya, Mas. Jadi yang budget iklan kita itu tidak lagi masuk ke lapak, karena teman-teman di freelance itu, di sales itu, dia kan sudah kadang-kadang berusaha sendiri untuk beriklan kan. Ya. Itu biarin saja, tapi kita di developer, kita menyediakan budget untuk meningkatkan brandnya. Jadi brandnya harus dibangun juga. Karena jual rumah itu butuh trust. Trust itu dibangun melalui membangun brand itu tadi. Jadi iklan-iklan yang bersifat, contoh kayak ini misalnya edukasinya tentang rumah, tentang apa, investasi yang lain-lain, itu yang sifatnya umum, tidak saya. Program hard sell-nya masukkan ke teman-teman sales. Sehingga sales merasa disupport sama si developer dengan iklan yang besar. Tapi komitmen developer adalah tidak menangkap sendiri usernya. Itu juga komitmen penting. SOP-nya harus jalan. Jadi ketika ada lead masuk ke developer harus lempar itu ke freelance. Tapi karena ini freelance-nya harus terukur juga, dan karena kita ada kesempatan membagi database itu, freelance-nya harus terdaftar. Jadi di awal ada komitmen bersama dulu. Ini ada potensi sekian. Contoh kayak di Banyulangit kemarin. Ini ada potensi 50M. Ini saya tidak lempar kemana-mana loh. Sekarang siapa teman-teman yang pengen gabung? Ada berapa banyak tim agent yang pengen bergabung? Oh, ada 10 ya. Logikanya ada omset 50M dibagi oleh 10 tim. Logikanya semacam itu. Jadi kita kasih opportunity mereka, ada sebuah kepastian produk dan kepastian. Kita support brandingnya, mereka yang nikmatin, Mas. Jadi harus dikasih itunya dong, gambaran besarnya. Contoh kayak kemarin di Banjarmasin juga sama. Ini ada 300 kali 1000, ada 300 miliar, Mas. 300 miliar omset. Saya hanya butuh 100 member doang. Langsung saya batasin. Siapa itu member? Yang benar-benar berkomitmen dengan kita sama-sama membangun. Mereka sudah ngitung sendiri. Wah, omsetnya cukup gede ya. 300 dibagi 100. Saya punya peluang lumayan tuh 1 M-an. Atau berapa yang dalam satu tim agent saya gitu. Jadi ini yang seolah-olah kita memberi, tapi sebenarnya juga kita tekang dia, Mas. Dalam tanda kutip ya aturan main. Jadi jangan cuma dikumpulin, hanya aktif di grup WA. Dia tidak mendapatkan benefit atas keterlibatan dia di grup tersebut. Benefitnya harus kita beri juga. Kalau bisa di awal memang ada semacam komitmen, kita bagi tugas ya. Tugas saya membangun brandingnya, tugas sampean yang meng-closing. Gitu. Gitu, Mas. Nggak mudah memang, kata Pak Irfan tadi. Nggak bisa dalam sekali, 2 kali. Memang harus dilakukan berkali-kali. Ya. Tapi lebih baik berbusa-busa kita memaintain mereka daripada memang nggak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi ini ya energi juga. Tapi terukur lah. Terukur. Artinya gini, kita punya database, bisa disupport sama freelance berapa banyak sih sebenarnya. Kita punya 10 produk. Logikanya kan harus ada database berapa. Internal kita berapa yang mensupport, eksternalnya berapa yang disupport. Nah itu harus di matematika itu. Oh dari eksternal ini harus disupport 70%. 70% ini dipecah lagi, ada berapa member yang harus kita maintain. Logikanya harus masuk. Itu Mas Bro. Ya, terima kasih Mas Kingin. Ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Brur dan Bang Zai dan Pak Junaidi dan kawan-kawan semua yang ingin bertanya. Monggo mungkin dari Mas. Tadi masih ada satu lagi tuh. Waduh, monggo. Terakhir nih, aduh. Monggo. Iya, artinya kreativitas itu muncul ketika dipaksakan gitu ya. Pak, gini, standar masing-masing SDM kita kan berbeda-beda, Pak. Ya kan, ada tingkat pendidikan, ada tingkat kemampuan juga berbeda-beda. Tapi kita sebagai leader, jadi gini ceritanya. Kalau dulu tukang ojek itu tidak begitu menarik karena apa? Kadang-kadang dia bajunya jaketnya itu lecek atau bau, ya kan?
Kadang-kadang harganya menjadi tidak pasti. Itu tukang Gojek, Pak, dulu, Pak. Kalau di terminal kan ada tukang Gojek. Itu kadang-kadang kita males naik Gojek karena dia ada keraguan-raguan di kita. Jangan-jangan nanti harganya tinggi banget. Atau nanti jangan-jangan nanti nggak sampai di tempat malah nyampe kemana-mana. Dengan sistem, Pak, memaksa tukang Gojek akhirnya harus patuh terhadap SOP, Pak. Jadi kita sebagai leader atau sebagai owner harus tetapkan dulu ketetapan. Regulasinya harus jelas dulu, Pak, di depan. KPI-nya jalankan. Nah, dengan adanya KPI itu ada punish and reward. Itu sebenarnya dalam hal ini agak sedikit memaksa kita. Kita paksa mereka untuk ikut atur mainan. Kamu nggak bisa bikin konten, ya udah, kamu tugasnya hanya menyebar saja. Gimana caranya ada 10 orang di kantor ini terupload semua. Ini kan memaksa, Pak. Tapi memang tugas dia hanya sebegitu. Orang kreatif juga dipaksa juga gitu. Jadi dipaksa dia itu atas kesepakatan bersama yang disebut dengan KPI itu. Ya sama seperti Gojek itu. Jadi yang dulu Gojek greetingnya tidak bagus, sekarang bagus, Pak. Oh, Bapak Junaidi ya? Oh ya, Pak. Oke. Dipakein helm, dikasih helm, ya kan? Di jalan diajak ngobrol. Itu bagian dari cara dia untuk memberi servis. Karena bagi dia ketika dia mendapatkan pelayanan yang maksimal, dia akan dapat bintang 4, Pak. Bintang 5 ya kalau di Gojek ya. Nah, bintang itu ada reward-nya sendiri. Nah, ini yang disebut dengan KPI tadi. Tentukan regulasinya, kasih aturan main, setelah itu terapkan punish and reward. Itu, Pak. Kalau di bagian produksi sama juga. Manajemen proyek ini. Di bagian administrasi sama juga. Jadi sebuah lini diterapkan itu. Karena fokus kita hari ini bicara marketing, ya kita coba atur remote control itu ada di kita. Walaupun itu freelance, bagaimana freelance itu under kita, Pak. Nah, ini begitu pekerjaan ini. Tapi intinya ya tadi ada 2 tadi. Silaturahminya dibangun terus dan berbaginya terus dikasih. Hari ini nggak bisa bagi martabak, ya minimal kacang rebus lah. Atau telo goreng, no problem. Tapi ada sesuatu yang ya kita beri dulu lah niatnya. Waduh, lama banget. Banyak juga ya. Jadi berapa SKS ini? Ya. Berdetali ketentunya ya, kelas khusus ya. Banyak banget, nggak detail, saya yakin nggak detail, tapi ya sekali lagi itu tadi dunia marketing itu dia tidak masuk ilmu eksak, Pak. Beda dengan konstruksi itu eksak dia, tapi kalau marketing itu dia non eksak, dia sangat cair sekali dan sangat fleksibel. Kalau kita tidak bisa mengikuti tren, kekinian, atau apapun yang terjadi sekarang ini, ya kita ketinggalan, Pak. Itu aja. Dan alhamdulillahnya saya dari 2004 sampai dengan sekarang hanya fokus di bidang ini, Pak. Jadi sedikit banyak yang saya sampaikan ini sebenarnya bukan hanya sekedar, bahkan saya tidak tahu teorinya. Ini murni pengalaman, Pak.